Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6. Saya sendiri sebagai Siti Isra Fauzia Tukwain dengan NIM 1908076014 dan rekan saya Dwi Nur Ramadhani dengan NIM 1908076015. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Penghancuran asam amino dengan siklus urea dan hubungan karbohidrat, lipid, dan protein dalam proses metabolisme saat puasa. Yang pertama yaitu ada gambaran kadar urea nitrogen darah pada vegetarian lakto-ovo. Perlu kita ketahui, vegetarian lakto-ovo adalah diet yang tidak mengonsumsi segala jenis daging, baik daging ternak, unggas, dan ikan, namun masih mengonsumsi sumber protein hewani dari susu dan telur dan mengonsumsi segala sumber protein nabati dari kacang-kacangan. Hal ini memengaruhi kadar urea dalam darah, karena kadar urea menggambarkan jumlah asupan protein, keseimbangan antara pembentukan protein dan katabolisme protein. Jadi protein itu dibutuhkan untuk menyediakan asam amino yang akan digunakan untuk memproduksi senyawa nitrogen sebagai pengganti nitrogen yang telah dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urea. Urea merupakan produk akhir dari metabolisme nitrogen yang penting pada manusia yang disintesis dari amonia dan aspartat melalui 5 reaksi enzim katalis dari siklus urea. Jadi, hampir seluruh urea dibentuk di dalam hati dari katabolisme asam-asam amino dan merupakan produk ekskresi metabolisme protein yang utama. Konsentrasi urea nitrogen dalam darah terutama menggambarkan keseimbangan antara pembentukan urea nitrogen dan katabolisme protein serta ekskresi urea oleh ginjal. Jadi di sini hati ini akan memecah protein yang masuk ke dalam tubuh. Setelahnya, protein yang telah dipecah oleh hati tadi menghasilkan produk sampingan yakni berupa amonia yang merupakan racun bagi tubuh apabila dalam jumlah besar. Kemudian, hati bisa mengubah amonia menjadi urea. Urea akan dilepaskan oleh hati ke dalam darah yang kemudian disaring ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Jadi, siklus urea merupakan pelepasan gugus NH4 pada asam amino dalam bentuk amoniak melalui reaksi transminase dan deaminase. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk urea dari urin. Telah diketahui bahwa NH4 dapat dilepaskan dari asam amino melalui reaksi transminase dan deaminase. Pada reaksi transminase ini, gugus NH4 yang dilepaskan diterima oleh asam keto sehingga terbentuk asam amino baru dan asam keto lain. Dari uraian metabolisme asam amino telah diketahui bahwa NH4 dapat dilepaskan dari asam amino melalui reaksi deaminasi dan dekarboksilasi. Pada reaksi transminasi ini, gugus NH4 yang dilepaskan diterima oleh asam keto sehingga terbentuk asam amino baru dan asam keto lain. Sedangkan pada reaksi deaminase, gugus NH4 dilepaskan dalam bentuk amonia yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea dalam urin. Amonia dengan kadar yang tinggi merupakan racun dalam tubuh manusia. Selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri tabel yang saya taruh sini dapat dari jurnal ya, dengan kesimpulannya yaitu pada penelitian ini, dari 25 orang responden, terdapat 19 responden 76,0% memiliki kadar urea nitrogen darah yang normal. Diikuti 6 responden 24,0% yang memiliki kadar urea nitrogen darah yang rendah. Sedangkan kadar urea nitrogen darah yang tinggi tidak ada, 0%. Pada penelitian ini didapati 6 responden 24,0% memiliki kadar urea nitrogen darah yang rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa pada vegetarian lakto-ovo juga merupakan salah satu diet tinggi protein yang menyebabkan keseimbangan nitrogen negatif sehingga kadar urea darah di bawah rentang normal. Urea nitrogen adalah hasil akhir dari metabolisme nitrogen. Nitrogen didapatkan dari asam amino yang berasal dari protein. Menurut hasil penelitian William tahun 2004, diet tinggi protein dapat menimbulkan keseimbangan nitrogen positif atau normal. Namun, kadang-kadang diet tinggi protein dengan nilai biologi rendah menimbulkan keseimbangan nitrogen negatif. Menurut hasil penelitian Sawe, diet tinggi protein dengan nilai biologis rendah dapat menimbulkan keseimbangan nitrogen negatif pada penderita penyakit ginjal kronik. Jadi di sini hasil sampingan dari metabolisme protein dari pergantian protein dalam jaringan tubuh adalah urea. Urea bebas diserap oleh tubulus ginjal dan melalui ginjal urea diekskresikan bersama urin agar tidak mengganggu fungsi tubuh. Urea dapat menjadi toksin bagi tubuh yang terjadi pada beberapa jaringan, seperti halnya pada epitel usus, dinding pembuluh darah, sel-sel pankreas, dan adipos. Siklus urea pada dasarnya merupakan cara tubuh mengubah amonia beracun menjadi urea. Amonia hasil dari katabolisme protein baik dalam keadaan normal maupun pada keadaan tubuh mengalami situasi tertentu seperti halnya kelaparan. Produksi amonia juga dapat ditemukan pada mikrobiota usus, yaitu mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan manusia. Pada jaringan otot dan sistem saraf tipe, asam amino bebas diterima oleh asam amino glutamat untuk menghasilkan glutamin dan digunakan oleh hati. Siklus urea ditemukan oleh Sir Hans Krebs berfungsi di hati dan sangat penting untuk menghilangkan ion amonia dan amonium dari tubuh. Pengukuran konsentrasi urea darah, bila ginjal tidak cukup mengeluarkan ureum, maka ureum darah meningkat di atas kadar normal 20-40 per 100 cc darah karena filtrasi glomerulus harus turun sampai 50% sebelum kenaikan kadar urea darah terjadi. Nur Salam tahun 2006. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Nur Ramadhani. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi berikutnya itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Istra. Jadi dari saya itu tentang hubungan karbohidrat, lipid, dan juga protein dalam proses metabolisme saat puasa atau dalam kondisi lapar. Jadi saya mengambil jurnal dengan judul Adaptasi Fisiologis Terkait dengan Kebutuhan Energi Selama Berpuasa. Nah, asupan makanan itu tidak konstan, intermitan, tergantung dengan siklus makan. Jadi sesaat sesudah makan terdapat fase yang disebut dengan fase absorpsi. Sedangkan pada saat berpuasa, beberapa jam terdapat namanya fase pasca absorpsi atau namanya fase puasa. Jadi kelebihan energi tidak segera digunakan, tetapi dia itu disimpannya itu dalam bentuk glikogen dan juga trigliserid. Pada fase pasca absorpsi itu cadangan energi dalam tubuh akan dimobilisasi untuk menyediakan energi, yaitu melalui proses glikogenolisis atau pemecahan glikogen, ada namanya pemecahan lemak atau lipolisis, dan juga ada namanya glukosa dari sumber nutrien non karbohidrat atau namanya gluconeogenesis. Kemudian tadi pada fase absorpsi itu zat makanan yang masuk akan diserap melalui traktus digestivus dan diedarkan ke seluruh tubuh.
Nah, pada fase ini glukosa itu sangat berlimpah dan merupakan sumber energi terbesar. Sedangkan lemak dan protein itu sangat sedikit digunakan sebagai sumber energi. Karena apa? Hampir semua sel akan menggunakan glukosa sebagai sumber energi apabila tersedia. Jadi kelebihan energi itu yang sudah saya jelaskan itu tidak segera digunakan, tapi dia disimpan dulu. Nah, dalam bentuk glikogen dan juga trigliserid. Nah, selanjutnya itu pada keadaan normal. Pada keadaan normal, cadangan glikogen akan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi selama jangka waktu 10 sampai 12 jam. Nah, sesudah itu cadangan glikogen akan habis dan tubuh akan melakukan pembongkaran lemak atau yang namanya lipolisis. Melakukan pembongkaran menjadi asam lemak dan juga gliserol untuk diubah menjadi asetil-CoA sebagai bahan dalam siklus Krebs atau oksidasi seluler. Nah, sehingga setelah seseorang itu puasa selama 1 bulan, atau kita sebagai umat muslim itu puasa Ramadan, seseorang itu dapat mengalami penurunan berat badan. Nah, bahkan itu sampai setengah sampai 1 kilogram. Selain penurunan berat badan, massa lemak, konsentrasi triacylglycerol dan leptin juga menunjukkan penurunan yang signifikan pada kelompok puasa seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Dengan demikian, puasa itu diyakini banyak manfaatnya untuk menjaga berat badan tubuh dan juga mengurangi kecenderungan obesitas dan penyakit-penyakit metabolik terkait dengan obesitas seperti diabetes mellitus dan juga namanya hiperkolesterolemia. Nah, puasa selain dia bermanfaat bagi kesehatan jasmani, dia juga dapat mengatasi berbagai penyakit. Puasa itu juga dapat melatih rohani atau jiwa manusia agar dapat menjadi lebih baik lagi. Nah, ada temuan terakhir dunia kedokteran jiwa, dia itu membuktikan bahwa puasa dapat meningkatkan derajat perasaan atau emosional quotient atau IQ manusia. Berbagai proses metabolisme itu terjadi pada saat puasa, turut memicu proses pembuangan racun dari tubuh. Nah, terkait dengan EQ tadi, nah secara psikologis manusia itu ternyata tidak hanya diukur dari nilai saja, tetapi dari kecerdasannya atau yang namanya intelligent quotient atau IQ, tetapi juga diukur dari IQ-nya. Nah, IQ itu berpengaruh dalam pembentukan sifat-sifat seseorang, antara lain itu seperti dermawan, sabar, rela berkorban, dan rasa peduli. Kemudian sedangkan IQ itu berpengaruh pada bertambahnya rasa percaya diri dan juga meningkatkan daya ingat serta nalar dari seseorang. Kemudian ada berbagai proses metabolisme yang terjadi pada tubuh saat puasa itu memicu proses pembuangan racun dari dalam tubuh. Dan ada sebuah penelitian dalam jurnal PLOS ONE. Hal ini berkaitan dengan peran enzim tertentu dalam hati. Salah satu fungsi utama hati itu kan membuang racun dalam tubuh kita ya. Nah, pembatasan asupan kalori saat berpuasa juga ternyata dapat membantu mendorong fungsi dari hati gitu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu tubuh menjadi mampu membuang zat limbah dan racun dengan cara yang sehat. Oke, kemudian ada yang namanya itu organ yang terlibat dalam keseimbangan energi. Jadi organ yang terlibat dalam keseimbangan energi selama berpuasa terutama itu ada 4. Ada yang namanya hepar, jaringan lemak, otot, skelet, dan juga otak. Nah, kita kan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada hepar.
Hepar berfungsi sebagai penyedia cadangan glikogen yang utama dan sebagai tempat konversi nutrien sumber energi menjadi glukosa yang utama. Nah, kemudian jaringan lemak itu berfungsi sebagai cadangan energi terbesar dan juga terpenting dalam pengaturan kadar asam lemak dalam darah. Otot skelet itu berfungsi sebagai cadangan protein yang utama dan sekaligus juga sebagai pemakai energi terbesar. Sehingga otak itu adalah merupakan organ yang sangat penting bagi pengaturan fungsi tubuh secara keseluruhan dan hanya dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energinya. Jadi otak itu tidak bisa menyimpan glikogen, sehingga dia kerjanya sangat membutuhkan kadar glukosa darah yang sangat cukup. Jadi dalam keadaan normal itu dipertahankan pada kadar 700 sampai 110 mg per dl. Seperti itu. Kemudian kebutuhan glukosa otak itu juga sangat tinggi. Jadi hal inilah yang mengakibatkan protein itu atau lemak itu penting bagi tubuh yang dikorbankan untuk menjaga kadar gula darah pada saat kita berpuasa. Nah, akan tetapi tambahan karbohidrat yang masuk pada periode puasa pendek atau pada saat berbuka puasa, sahur, dan makan keesokan harinya itu mengakibatkan dua hal, yaitu mobilisasi protein otot tidak akan terjadi dan hati tidak akan membuat glukosa lagi, sebab sedikit karbohidrat tadi sudah mencukupi kebutuhan dari otak itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada ini organ yang terlibat dalam keseimbangan energi selama berpuasa. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ada hormon. Nah, hormon yang mengatur keseimbangan energi terutama yaitu ada namanya hormon insulin dan juga hormon glukagon. Nah, hormon insulin itu dibentuk oleh sel beta Langerhans dalam pankreas. Sedangkan glukagon diproduksi oleh sel alfa pankreas. Kerja insulin itu terhadap karbohidrat adalah memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel, dan juga dia merangsang glikogenesis, mencegah glikolisis, dan juga menghambat terjadinya gluconeogenesis. Kerja hormon insulin pada lemak itu dapat meningkatkan masuknya glukosa ke dalam sel lemak sebagai prekursor sintesis trigliserid dari asam lemak dan gliserol. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi lanjutan dari kerja hormon insulin pada protein. Jadi kerjanya itu adalah meningkatkan masuknya asam amino ke dalam otot dan jaringan lain, dan juga meningkatkan pembentukan protein dalam sel otot dan menghambat degradasi protein. Sedangkan kerja dari glukagon adalah kebalikan dari insulin. Nah, pada keadaan puasa, kadar glukosa kita itu akan menurun. Nah, inilah yang memacu terbentuknya glukagon. Akibatnya apa? Proses yang terjadi adalah adanya peningkatan produksi glukosa untuk meningkatkan kadar glukosa darah dengan glycogenolysis, lipolisis, dan gluconeogenesis. Oke, selanjutnya adalah hormon. Jadi ada hormon yang mengatur keseimbangan tadi, kan ada hormon insulin dan glukagon. Itu udah tadi kita bahas. Sekarang adalah keseimbangan cairan tubuh. Komposisi cairan dalam tubuh itu dipertahankan dalam rentang yang stabil, di mana kadar air dalam tubuh itu mencapai 60% berat badan pada orang dewasa. Nah, cairan tubuh itu terbagi menjadi cairan intraseluler, ekstraseluler, dan juga interstisial. Pada keadaan puasa itu akan terjadi penurunan asupan, yang sehingga seorang itu akan kekurangan cairan dan terjadi peningkatan osmolaritas darah yang merangsang hipofisis posterior untuk memproduksi hormon antidiuretik atau ADH. Dan hormon ini yang meningkatkan kepekatan dalam sel tubulus proksimal dan tubulus distal dari ginjal, sehingga meningkatkan reabsorpsi air. Akibatnya volume urin itu yang diproduksi lebih sedikit dan juga dia pekat.
Nah, sebenarnya keseimbangan cairan tubuh itu adalah keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dengan yang keluar gitu. Jadi melalui mekanisme keseimbangan, tubuh itu berusaha agar cairan di dalam tubuh itu setiap waktu selalu berada dalam jumlah yang konstan. Dalam keadaan normal itu, masukan cairan akan dipenuhi melalui minum ataupun makan yang masuk ke dalam tubuh kita secara peroral, serta air yang diperoleh sebagai hasil metabolisme. Air yang keluar dari tubuh termasuk yang dikeluarkan sebagai urin, air di dalam feses juga, dan insensibel, dan air yang dikeluarkan melalui kulit dan juga paru-paru. Oke, ini tadi karena meningkatkan kepekatan dalam sel tubulus proksimal, dia akan menyebabkan reabsorpsi air gitu, yang akan menyebabkan urin menjadi lebih pekat. Oke. Selanjutnya itu ada beberapa mekanisme pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah keseimbangan donan. Nah, keseimbangan donan itu merupakan keseimbangan antara cairan intraseluler dengan cairan ekstraseluler yang timbul akibat adanya peran dari sel membran. Nah, protein yang merupakan suatu molekul, dia itu kan besar, bermuatan negatif, dan bukan cuman hanya ukuran molekulnya aja yang besar gitu, tapi dia suatu partikel aktif yang berperan dalam mempertahankan osmotik. Nah, protein itu tidak dapat berpindah, tetapi dia itu akan mempengaruhi ion untuk mempertahankan netralitas elektronnya. Jadi sebanding dengan keseimbangan tekanan osmotik di kedua sisi membran. Kemudian yang kedua itu adalah osmolalitas dan osmolaritas. Osmolalitas itu digunakan untuk menampilkan konsentrasi larutan osmotik berdasarkan jumlah partikel sehubungan dengan berat pelarut. Nah, lebih khususnya itu adalah jumlah osmol di setiap kilogram pelarut. Sedangkan osmolaritas merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan konsentrasi dari larutan osmotik. Nah, hal ini didefinisikan sebagai jumlah osmol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan osmolaritas adalah properti koligatif, yang berarti bahwa dia itu tergantung jumlah partikel terlarut dalam suatu larutan gitu. Atau juga dia itu tergantung dari perubahan suhunya. Dan yang terakhir itu ada tekanan koloid osmotik. Tekanan koloid osmotik itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh molekul koloid yang tidak dapat berdifusi. Jadi misalnya aja nih protein, dia itu kan bersifat menarik air ke dalam kapiler dan juga melawan tekanan filtrasi kan. Nah, koloid merupakan molekul dari protein dengan berat molekulnya itu lebih dari 2000 sampai 3000-an. Jadi walaupun hanya merupakan 0,5% dari osmolalitas plasma total, tapi dia itu mempunyai arti yang sangat penting karena hal ini yang menyebabkan permeabilitas kapiler terhadap koloid itu sangat kecil sehingga mempunyai efek penahan air dalam komponen plasma serta mempertahankan air antar kompartemen cairan di tubuh. Jadi bila ini terjadi penurunan tekanan koloid osmotik, dia maka akan timbul yang namanya edema paru. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari saya dan juga Mbak Isra. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.